Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi turunan. Baik, ini mengenai definisi fungsi turunan ya. Turunan ini merupakan salah satu konsep matematika yang ide atau penerapannya banyak diadopsi oleh ilmu-ilmu lain. Nah, turunan itu sebenarnya adalah untuk mengetahui suatu celah ya. Suatu celah yang tidak bisa dilewati atau tidak bisa terlihat oleh mata lah, katakanlah seperti itu. Nah, seperti ini. Atau misalnya ketika kita menonton bola ya. Menonton bola lewat internet, ketika ada momentum, misalnya menit ke 10 ya, terus menit ke 10,1 tiba-tiba buffering atau istilah kalian sekarang itu lagging. Jadi artinya di sini tidak kelihatan apa yang terjadi, momentum di sini. Dan kemudian ini adalah masa, saya kembali ke sini, masa seseorang menembakkan bola ke gawang. Ya. Dan yang di sini buffering 10,1, kemudian di detik berikutnya katakanlah dia 2 detik lagging ya. 0,2 detik maksud saya. 10,3 tiba-tiba yang tadi orang ini menendang bola, dia berteriak kegirangan. Dan juga jadi ini lagnya udah hilang ya. Dan yang kalian lihat itu dia berteriak kegirangan. Apakah yang terjadi sebenarnya waktu saat buffer yang kita tidak lihat? Kalau dia di sini mau menendang bola, kemudian di sini dia tiba-tiba bolanya sudah hilang dan dia berteriak kegirangan, kemudian teman-temannya semua memeluk. Berarti kan di sini bolanya masuk ya. Berarti di sini bola masuk sebenarnya. Nah, kalau memang misalnya kejadian sebelum T2 ini, T1 dan T3 itu kita tahu, dan kemudian kira-kira ketika melihat reaksi atau aktivitas dari kejadian setelahnya, kita bisa menggabungkan dengan kejadian sebelumnya. Nah, kalau kejadian lain yang bukan bola misalnya, katakanlah perjalanan bisnis atau ya apa namanya, grafik naik turunnya suatu harga ya, kita itu bisa melakukan pendekatan juga seperti ini. Namun yang kurangnya di sini adalah kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum maupun sesudah. Ya. Nah, konsep turunan itu mengisi gap atau celah yang tidak terlihat ini. Makanya di dalam matematika, turunan itu dilambangkan dengan pendekatan limit. Ya. Kita mendekati waktu ini sesedikit mungkin, jadi ada suatu delta X yang hilang, dan kita mau mereduce sekecil mungkin gap ini, sehingga delta X ini menuju 0. Kemudian ini merupakan kejadian sesudah, dan ini kejadian sebelum. Ya, ini kejadian sesudah, sebelum. Jadi sebelum delta X itu terjadi dan sesudah delta X itu terjadi. Ya kan? Jadi di sini kalau saya perlihatkan lagi di grafik, ini adalah X, yang ini delta X. Otomatis momen di sini adalah X tambah delta X. Nah, kita pengen mengetahui apa yang terjadi di sini, sehingga titik saat masa X plus delta X dikurang masa pada saat X itu merupakan delta X. Inilah yang menjadi konsep pendekatan dari turunan. Dan kemudian yang ini dibagi dengan delta X. Oke, jadi inilah yang kita katakan dengan fungsi turunan. Oke. Saya hapus ya. Fungsi turunan dari X. Nah, seperti ini. Notasi turunan ya. Kalau dulu kalian di sekolah sewaktu mempelajari bagaimana menuliskan turunan itu seperti ini kan.
Kalau fungsinya diketahui Y, maka turunannya adalah Y aksen, kan gitu ya. Jika Y adalah fungsi X, maka turunannya adalah Y aksen juga atau fungsi X. Fungsi aksen X. Nah, sekarang kita tambahkan dengan notasi baru, yaitu Y aksen ini, turunan, itu dinyatakan dengan dy per dx jika Y merupakan fungsi dari X. Ya, jadi Y ini bisa diturunkan hanya terhadap variabel yang mengikat si Y. Nah, pengikatnya itu adalah si X. Jangan lupa bahwa ini kita namakan variabel bebas. Yang ini variabel terikat. Y itu variabel terikat. Variabel terikat. Ya, jadi kalau kita mau mencari turunan dari fungsi X, maka kita notasikan dengan dy per dx. Nah, nanti seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kenapa turunan itu ada. Turunan itu untuk mengetahui adanya gap yang tidak bisa dihitung secara langsung, secara kasat mata, tidak bisa dilihat juga dengan menggunakan logika berhitung atau operasi biasa, ya. Jadi turunan merupakan pendekatan supaya kita dapat mengetahui nilai yang tidak bisa kita cari dengan cara operasi biasa. Baik, selanjutnya ini adalah contoh jika Y adalah fungsi X dan dia adalah X kuadrat, maka turunan pertama dari Y ditulis dengan df dx sama dengan 2x. Kalau diketahui, kalau diminta berapakah nilai turunan untuk X sama dengan min 5, maka ditulisnya adalah sebagai berikut ya. df dx saat 5, maka dia adalah 2 kali min 5 atau min 10. Oke. Kemudian untuk ilustrasi berikutnya, jika fungsi X sama dengan 16X kuadrat, maka hitung F aksen 2 atau turunan df terhadap dx pada saat X sama dengan 2 dengan menggunakan definisi turunan. Ya, tadi definisi turunan yang sudah saya jabarkan adalah seperti ini. F aksen X adalah fungsi dari X tambah delta X. Kalau di slide agak berbeda ya, cuman saya sesuaikan dengan yang X ini saja. Hanya masalah notasi, si C ini merupakan X, yang H ini adalah delta X ya. Kemudian, limitnya saya kurang. Oke. Limit delta X mendekati 0, fungsi X tambah delta X min fx per delta X. Ya. Nah, fungsinya kan adalah ini ya, fungsi X sama dengan 16X kuadrat. Maka fungsi X tambah delta X, berarti kan kita mau menggantikan X ini dengan X plus delta X. Jadi 16X tambah delta X kuadrat adalah 16 kali X kuadrat tambah 2 kali X. Ya, jadi kita lebur. Kita pecahkan dulu kuadratisnya, kali delta X tambah delta X kuadrat. Oke. Nah, kita masukkan ke sini. Limitnya jangan dulu dirubah. Jadi fungsi X tambah delta X itu menjadi 16 kali X kuadrat plus 2X delta X plus delta X kuadrat min si fungsi X adalah 16X kuadrat per delta X, ya kan? Kita pecahkan limit delta X menuju 0, kita masukkan 16-nya, kita buka kurungnya, jadi 16 kali X kuadrat plus 16 kali 2, 32 X delta X plus 16 delta X kuadrat min 16X kuadrat per delta X.
Nah, coba cari mana yang sama. Nah, ini 16x kuadrat sama min 16x kuadrat bisa hilang. Kemudian sisanya adalah 32x kali delta x tambah 16 kali delta x kuadrat. Ya, dia menjadi limit delta x menuju 0. Nah, ini lihat ya, sama-sama punya faktor delta x. Saya keluarkan delta x-nya. 32x tambah 16 delta x. Ya, jadi delta x yang di sini dikeluarkan, yang delta x salah satu dari kuadrat di sini dikeluarkan juga per delta x. Maka dia menjadi seperti ini. Bisa dicoret. Kemudian sekarang limit ini delta x menuju 0 ini kita masukkan ya. Jadi delta x ya, siapa yang punya delta x? Yang ini. Jadi kita gantikan dia dengan 0. 16 kali 0 adalah 0. Jadi sisanya adalah 32x. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah berapakah f aksen x ketika x-nya sama dengan 2, tinggal 32 kali 2, jadi 64. Nah, selanjutnya aturan turunan. Jadi kan waktu masa kalian SMA dahulu, ya, waktu zaman SMA itu kan disuruh menghafal turunan ya, aturan-aturan turunan. Nah, hafalan turunan ini sebenarnya asalnya dari yang tadi definisi turunan yang berasal dari limit delta x menuju 0, fx plus delta x min fx per delta x. Karena daripada kalian mencari panjang ya, seperti yang tadi sudah kita jabarkan contoh yang sebelumnya, jadi panjang kan ya. Jadi makanya sudah dicarikan, sudah dibuatlah suatu perumusan atau hafalan mengenai bagaimana konsep-konsep turunan jika fungsinya bermacam-macam. Kalau di buku yang kita pakai ya, buku Kalangi, itu kan ada sekitar, oh ya, ini kita memakai bab 13 ya. Bab 13, kalau kalian lihat di situ aturannya, kalau saya tidak salah itu ada 20 sekian deh. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini beberapa yang kita bahas di sini. Nah, yang pertama adalah fungsi mengenai fungsi aturan turunan jika fungsinya merupakan konstanta. Jadi konstanta itu kalau kita lihat di sini y ya. Y merupakan fungsi dari x. Maka apapun yang menempel di fungsi tersebut mempunyai x, maka itu berarti bahwa y ini mempunyai variabel x yang selalu ada pada persamaan tersebut. Namun kalau ini contohnya adalah y sama dengan fungsi x sama dengan k, kalian lihat tidak ada x sama sekali di sini. Maka dia berarti mau berapapun x-nya, tetap nilai y-nya adalah k. Karena tidak dikalikan dengan x manapun. Ya, jadi inilah yang dianggap dengan konstanta. Kalau kita coba ini ya. Kalau misalnya kita coba dengan fungsi definisi dari turunan, maka turunan dari df per dx, saya mulai buat turunan itu dalam bentuk ini terus ya, karena nanti kita akan banyak memakai, ada alasan kenapa kita harus menyatakan selalu d per dx di bawah ini, karena nanti kita akan belajar tentang lebih dari satu variabel bebasnya. Baik, yang ini tadi limit delta x menuju 0 ya. Nah, sekarang fungsinya adalah k. Fungsi x-nya adalah k. Kalau x-nya saya tukar dengan x plus delta x, maka mana x di sini? Nggak ada kan? Jadi kita tetap nilai dari fungsi x tambah delta x juga k. Kalau saya buat f2, ya tetap k juga karena tidak ada x yang menjadi pengali di sini. Ya, jadi limit delta x menuju 0, fx tambah delta x adalah k, min fx-nya sendiri adalah k, ini delta x, maka di atas ini sudah menjadi 0, k min k per delta x itu adalah
0. Tidak perlu lagi kita masukkan nilai limit delta X sama dengan 0. Maka itulah dibuatlah suatu ketetapan, hafalan kalian dulu bahwa bila fungsinya mempunyai nilai konstan, maka turunannya adalah 0. Ya, contoh, Y sama dengan fungsi X sama dengan 8.000, maka turunannya adalah 0. Yang ini juga, ini kan cuma bilangan saja, tidak ada X, berarti ini juga sama 0. Ya, dan seterusnya sama. Nah, berikut merupakan penyelesaian dari contoh-contoh sebelumnya tadi. Kalian bisa melihat sendiri ya. Kemudian, aturan kedua, bagaimana jika fungsinya merupakan fungsi yang berpangkat. Nah, fungsi berpangkatnya adalah ini. N-nya bisa apa saja. N merupakan bilangan real. Ya. Turunan suatu fungsi yang mempunyai nilai variabel yang berpangkat, oke ya, maka turunannya adalah n. Jadi si n-nya ini turun ke samping kiri kali x pangkat n-1. Jadi pangkatnya dikurangi 1. Saya tidak akan menurunkan lagi dari definisi limit, definisi turunan tadi ya. Saya tidak akan turunkan lagi dan seterusnya ini. Sehingga diketahui bahwa kalau bilangan berpangkat seperti ini, maka turunannya adalah n kali x n-1. Saya nggak turunin lagi. Tapi kalau Anda penasaran boleh turunkan sendiri ya. Jadi yang penting Anda semua tahu bahwa asal muasal hafalan kalian zaman sekolah dulu itu penurunan dari definisi seperti ini ya. Baik, selanjutnya contoh cari turunan pertama dari Y sama dengan X pangkat 7. dy per dx, ya kan, X-nya pangkat 7 berarti 7, turun ke samping kiri dikali X, 7 kurang 1. Jadi 7 kali X pangkat 6. Kemudian saya kerjakan yang C. Enggak, B, ya C. dy per dx sama dengan X pangkat min 2 per 5 ya, fungsi X-nya. Maka minus 2 per 5-nya turun ke sebelah kiri dikali X min 2 per 5 min 1. Hasilnya adalah min 2 per 5 X min 2 per 5 kurang 1. Itu adalah min 7 per 5. Nah, kalau yang ini, Y sama dengan akar X, rubah dulu dia menjadi berpangkat. Nah, baru bisa kalian kerjakan seperti ini. Ya, silakan lihat jawabannya pada slide berikut. Seperti ini. Baik, selanjutnya turunan berikutnya. Fungsi untuk perkalian fungsi dengan bilangan tetap. Ya. Jika K adalah bilangan tetap dan Y adalah fungsi X, maka Y adalah perkalian antara bilangan tetap dengan suatu fungsi. Turunannya adalah bilangan tetapnya tetap ya, tidak berubah, lihat K. Kemudian si fungsi ini menjadi dg per dx. Ya, kalian bisa lihat di sini cara penulisannya dy per dx sama dengan d per dx K kali gx, ini harusnya bukan fx. Ya, K-nya keluar dari turunan, kemudian dgx per dx. Jadi jangan dienolkan yang seperti tadi, Y sama dengan, kalau ini adalah K, maka df per dx-nya 0. Ini nggak berlaku di sini, beda, karena ini ada unsur perkalian di sini. Jadi kalau bilangan tetap, bilangan konstan dengan fungsi, maka kita biarkan si K-nya. Yang kita turunkan adalah fungsi di dalamnya, ya.
Contohnya adalah Y sama dengan 3 kali X kuadrat. Jadi si 3-nya merupakan K, X kuadrat ini adalah fungsi G-nya. Ya, jadi dy per dx adalah turunan dari, kalau saya tulis seperti ini ya, 3x kuadrat per dx, 3-nya keluar, kemudian tinggal dx kuadrat per dx. Nah, turunan x kuadrat terhadap x adalah 2x. Ya, ingat yang tadi aturan sebelumnya, 2-nya turun ke sebelah kiri, x-nya 2 min 1. Jadi 6 kali x. Kemudian yang ini, kalau y adalah 7x, berarti ini adalah k-nya, ini gx-nya. Jadi dy per dx adalah d dari 7x per dx. 7-nya dikeluarkan. Nah, turunan dx terhadap dx adalah, ini kan x berpangkat 1. Jadi 1-nya keluar ke sebelah kiri, kemudian 1 kurang 1 adalah 0. Sehingga x pangkat 0 adalah 1. 7 kali 1 kali 1 tinggal 7. Ya. Baik, selanjutnya. Oke, ini adalah contohnya dari yang tadi ya, sama. Nah, aturan untuk penjumlahan dan pengurangan. Jika fungsi G dan fungsi H itu dapat diturunkan, maka bila fungsi X adalah fungsi G ditambah H, fungsi H, atau fungsi G dikurang fungsi H, maka turunan dari fungsi X adalah turunan dari GX tambah H, turunan dari H. Atau kalau negatif, turunan G dikurang turunan H. Ya, seperti ini. dgx plus min hx dx, ini plus min ini artinya bila salah satu ya, penjumlahan atau pengurangan ya, maka dia adalah dgx per dx tambah atau kurang dhx per dx. Contohnya ini, cari turunan pertama dari y sama dengan 2 akar x plus 3x plus 7 per x kuadrat. Ini semua x-nya ya kita bikin pangkat dulu. Jadi rubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Y sama dengan 2 akar x itu 2 kali x pangkat setengah. Tambah 3 per x. Ini kan 3 kali per x. X-nya naik ke atas. 3 kali x pangkat min 1. Tambah 7 kali x min 2. Ini naik ke atas. Jadi dy per dx-nya adalah turunan dari 2 x pangkat setengah tambah per dx tambah d 3x min 1 per dx tambah d 7x min 2 per dx. Ya, jadi 2-nya tetap, kemudian setengahnya keluar ke sebelah kiri, terus setengah kurang 1 min setengah tambah 3 x min 1-nya keluar, x-nya dikurang 1 juga, min 1 kurang 1 min 2, tambah 7 keluar, min 2 keluar, x-nya min 2 min 1 min 3. Sehingga 2 kali setengah 1, 1 kali x pangkat min setengah, 3 kali 1 min 3, x pangkat min 2, terus 7 kali min 2 adalah min 14, x-nya min 3 ya, itu ya, bukan min 3. Ya. Yang B silakan lihat pada jawaban ini. Nah, ini ada sedikit contoh yang applicable ya pada penggunaan turunan. Diperkirakan bahwa X bulan ke depan populasi suatu kota tertentu akan menjadi seperti ini. Px adalah X kuadrat plus 20X plus 8.000. Jadi ini adalah jumlah manusia kalau populasi. Ya. Yang ditanya adalah berapakah rata-rata tingkat pertumbuhan untuk 15 bulan ke depan dan berapa besar perubahan populasi aktual pada bulan ke-16.
Berapakah besar perubahan populasi? Oke. Di dalam mencari rata-rata tingkat pertumbuhan ini, turunan itu juga merupakan suatu fungsi yang bisa kita kita pakai untuk mencari percepatan dari rate ya. Rate itu tingkat pertumbuhan, tingkat percepatan, atau kalau dia hasilnya minus jadi tingkat perlambatan ya. Jadi seberapa cepat dari P ke 1 sampai P ke 2, seberapa banyak tingkat pertumbuhannya. Kemudian sampai P3, berapa banyak tingkat pertumbuhannya. Jadi delta P, delta X. Nah, apakah tingkat delta P per delta X? Yaitu sama dengan turunan tadi. Ya, sebenarnya ini dia. Nah, makanya kenapa rata-rata tingkat pertumbuhan itu adalah turunan dari fungsi yang asal. Jadi kalau ini tadi adalah jumlah manusia, maka rata-rata pertumbuhan manusia itu kita dapatkan dari turunannya. Oke, jadi A, turunan dari dP per dx adalah 2x, x kuadrat tambah 20x, 20-nya diturunkan menjadi 20, 8.000 konstanta adalah 0. Jadi ini turunannya. Kalau ditanya berapakah saat 15 bulan ke depan, maka kita isi si X ini menjadi 2 kali 15 tambah 20, dan dia adalah 50. Jadi tingkat pertumbuhannya selama 15 bulan ke depan itu tiap 50. Sekarang kita lihat berapa besar perubahan populasi aktual pada bulan ke-16. Populasi bulan ke-16 berapa? Sekarang kita lihat. Balik lagi ke sini kalau kita melihat populasi. X kuadratnya adalah 16 kuadrat tambah 20 kali 16 tambah 8.000. Itu adalah 8576. Ya. Kemudian kita lihat bulan ke-15 berapa? 15 kuadrat ditambah 20 kali 15 ditambah 8.000, yaitu 8525. Berapakah tingkat pertumbuhan dari 15 ke 16? Tinggal kita kurang. Jadi kalau kita hitung manual begini ya tingkat pertumbuhan ya. 8576 dikurang 8525. Hasilnya adalah 51. Nah, coba kalian lihat. Hampir mirip ya, mendekati. Oke. Nah, ini ada beberapa soal kalian bisa pelajari. Sekarang ditukar-tukar, ini variabelnya tidak lagi X tapi P. Ya, jadi kalau yang nomor A ini Q sama dengan P kuadrat tambah P tambah 1. Saya tunjukin satu saja. P kuadrat tambah P tambah 1 berarti Q adalah fungsi dari P. Ya, dari tadi kita kan pakai YX, YX, YX terus. Sekarang dirubah-rubah. Yang penting kalian tahu bahwa si Q ini terikat sama P, sehingga Q namanya variabel variabel terikat, P variabel bebas, ya. Nah, seperti ini. Maka karena variabel yang mengikat Q hanya P, berarti turunannya adalah begini. Makanya kalau saya sekarang mengajarkan begini, karena kalau kalian tetap memakai cara seperti zaman sekolah, hanya sekadar aksen, nanti suka nggak tahu variabel yang mengikatnya itu siapa. Ya, jadi biasakan dengan ini 2P tambah turunan dari P pangkat 1, 1 P 1 min 1. Ini 2 min 1. 2P kali tambah 1. Ini kan P pangkat 0 ya. P pangkat 0 1. Oke, silakan lanjutkan sendiri soal berikutnya. B sampai F.
Nah, selanjutnya adalah aturan untuk perkalian dan pembagian. Jika fungsi U dan fungsi V merupakan fungsi dari Y, maka ditulis seperti ini, Y sama dengan Fx, di mana fungsi X adalah perkalian dari U dan V, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan U kali dv per dx ditambah V kali du per dx. Atau penulisannya seperti ini. Dulu waktu SMA mungkin kalian juga sudah mempelajari bahwa turunan dari jika Y sama dengan U kali V, maka turunannya adalah U aksen V aksen U aksen V plus V aksen U, ya kan? Nah, itu sama dengan ini. V U aksen V, ini dia, tambah V aksen U. Ya. Nah, ini contohnya, jika P adalah fungsi X, maka Px adalah X kuadrat min 5 dikali X min X pangkat 3. Cari turunan dari Px dengan cara mengubah Px menjadi bentuk polinom, kemudian diturunkan. B menggunakan aturan perkalian. Kemudian tunjukkan bahwa P aksen 1 sama dengan 8, P aksen 0 sama dengan min 5. Baik, kita coba A dulu. Mengubah Px menjadi bentuk polinom kemudian diturunkan, artinya kita harus mengolah persamaan Px dulu ya. Artinya mengolah, kita hilangkan perkalian antar fungsi. Nah, kalikan semua. X kuadrat kali X adalah X pangkat 3, X kuadrat min X pangkat 3 min X pangkat 5, min 5 kali X min 5X, min 5 kali min X pangkat 3, plus 5X pangkat 3. Sesama X pangkat 3 dijumlah, ini 1 tambah 5, 6, min X pangkat 5 min 5X. Jadi dP per dx, D6X pangkat 3 per dx. Ini saya tulis, kadang saya tulis begini, kadang tidak. Ini hanya buat supaya kalian ingat terus ya, ini ya, cara metode begini. Ya, nah ini turunan dari 6X pangkat 3, 6X kuadrat, 6 kali 3X kuadrat, dikurang 5X pangkat 4, dikurang 5. Jadi ini 18X pangkat 2 min 5X pangkat 4 min 5. Ya, kemudian cara kedua. Oke, untuk yang kedua, kita memakai aturan turunan Px sama dengan X kuadrat min 5 kali X min X pangkat 3. Ya, jadi ini perkalian fungsi ya. Jadi kita misalkan sekarang sini aja. Misal UX-nya adalah X kuadrat min 5, ya kan, ini UX, ini VX. Nah, jadi lihat kan perkalian ini. Kemudian DU per DX-nya adalah X kuadrat, saya hapus ini, nggak bikin. Turunan dari X kuadrat 2X, turunan dari min 5 habis. Kemudian pemisahan kedua, fungsi X, fungsi V adalah X min X pangkat 3 dV per dx. Berarti turunan dari X 1, turunan dari X pangkat 3, 3X kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita cari turunan dP per dx. Aturan rantai mengatakan bahwa turunan perkalian fungsi itu adalah sebagai berikut. Tambah P du per dx. Ya. U kita masukkan yang ini, jadi X kuadrat min 5 kali dV per dx yang ini, 1 dikurang 3X, tambah V nya adalah X min X pangkat 3 dikali dengan
du per dx adalah 2x. Ya, kalikan masuk. X kuadrat kali 1 x kuadrat min 3x. Jadi min 3x pangkat 3. Min 5 kali 1 min 5. Min 5 kali min 3x plus 15x. Plus x kali 2x. 2x kuadrat. Min x pangkat 3 kali 2x. Min 6x pangkat 4. Oke, kita sekarang kelompokkan kita kelompokkan yang sesama x pangkat 4 itu, sebentar, ini kayaknya saya salah, dv per dx nya ini kuadrat ya. Nah, jadi yang ini jadi pangkat 4. X kuadrat min 3x kuadrat, kemudian yang ini min 5 kali min 3 plus 15x kuadrat. Nah, baru. Oke, kita kelompokkan yang sesama dari pangkat tertinggi, min 3 dengan min 6. Itu min, sebentar, saya salah juga di sini, x kali 2x ini. Ini kenapa 6 ya? Ya, benar ya. Oke. 3 min 3x pangkat 4. Jadi sama x pangkat 4 saya kumpulin dulu. Min 3 kurang 2 adalah min 5. Kemudian yang x kuadrat 1 tambah 15 tambah 2 18. Kemudian min 5 ya. Ini sama dengan yang tadi cara polinom. Oke, selanjutnya yang C. Buktikan bahwa turunan dari 1 adalah 8 ya? Ya, 8. Jadi kita masukkan min 5x pangkat 4. Pakai persamaan yang ini ya. Min 5 kali 1 pangkat 4 tambah 18 kali 1 kuadrat dikurang 5. Hasilnya min 5 tambah 18 kurang 5. Jadi 8. Min 5 min 5 min 10. Kemudian yang kedua, jika turunan dp terhadap dx pada x sama dengan 0, maka ini menjadi seperti ini. Ya. Jadi hasilnya min 5 ya, terbukti. Baik. Selanjutnya soal-soal berikut dapat Anda coba kerjakan, dan kemudian jika tidak ada yang dipahami maka bisa ditanyakan kepada saya pada sesi pertemuan kita selanjutnya. Ya. Nomor 1 sampai 2 kemudian, dan ini salah satu penyelesaian dari keempat nomor, yaitu nomor 4 saja yang ini ya. Silakan Anda kerjakan sendiri yang 3 lainnya. Baik. Berikut adalah aturan turunan untuk aturan pembagian. Nah, jika sekarang turunannya fungsi adalah merupakan fungsi dibagi dengan fungsi ux dibagi vx, maka turunannya adalah sebagai berikut. D per dx, df per dx adalah, nah, du per dx kali v min dv per dx kali u dibagi dengan v kuadrat ya. Jadi di bawah ini penyebutnya. Baik, ini adalah contoh ya, dan dengan menggunakan aturan pembagian. Fungsi x adalah x kuadrat min 5x tambah 7 bagi 2x. Kita pecahkan dengan cara yang pertama membagi terlebih dahulu, kedua menggunakan aturan bagian. Untuk yang pertama kita membagi ya.
dengan kita bagi ini dengan 2x. Ini gampang kalau dia sendiri, tapi kalau dia sudah ada penjumlahan di sini ini susah. Jadi ini bisa dilakukan karena dia sendiri. X kuadrat min 5x tambah 7 per 2x sama dengan x kuadrat per 2x min 5x per 2x plus 7 per 2x. Ya, ini x-nya hilang, tinggal x per 2. Yang ini min 5 per 2. Yang ini menjadi 7 per 2 x pangkat min 1. Kemudian kita turunkan. X per 2 turunannya setengah, keluarin. Karena ini konstantanya dari x per 2. Turunan dari x adalah 1 dikali x pangkat 0. Kurang 5 per 2 turunannya 0. Terus 7 per 2 x pangkat min 1. Turunkan x pangkat min 1. Ini menjadi min 2. Sehingga hasilnya setengah kali x pangkat 0 adalah setengah. Min 7 per 2 x pangkat min 2. Ya, selanjutnya kita kerjakan yang B. Baik, untuk bagian kedua kita memakai aturan rantai. Aturan pembagian, per 2x. Jadi kita misalkan di sini x-nya x kuadrat min 5x tambah 7 ya. Jadi du per dx-nya adalah turunan dari x kuadrat 2x, turunan dari min 5x min 5, turunan dari 7 0. Kemudian vx-nya adalah 2x. Jadi turunan dv terhadap dx adalah 2. Ya, kemudian ini dv dx adalah du per dx kali v min dv per dx kali u per v kuadrat. Ya, boleh pakai hafalan sekolah lah. U aksen v, u aksen v min v aksen u sama ya. Du per dx kita masukkan yang ini 2x min 5 kali v-nya adalah 2x min dv per dx-nya 2 kali u 2x. U-nya x kuadrat. X kuadrat saja hapus. X kuadrat min 5x tambah 7. Ya, ini U. Per V kuadrat adalah 2x dikuadratkan. Kalikan masuk 2x kali 2x 4x. Min 5 kali 2x min 10x. 4x kuadrat min 10x. Min 2x kuadrat. Min 2 kali min 5 plus 10x. Min 2 kali 7 min 14 per 4x kuadrat ya. 2 kuadrat 4x ya. Ini ada yang bisa hilang kah? Ini dia. Min 10x dengan plus 10x. Habis ya. Min 10 tambah 10 0. 4x kuadrat kurang 2x kuadrat itu jadi 4 kurang 2, 2x kuadrat. Lalu min 14 sendiri dibagi 4x kuadrat. Coba kita split 2x kuadrat per 4x kuadrat min 14 per 4x kuadrat. Itu sama dengan yang sebelumnya seharusnya. Ini bisa hilang, 2 per 4 adalah setengah. 14 bagi 4 sama-sama dibagi 2, jadi 7 per 2. X kuadratnya naik ke atas, X pangkat min 2. Sama ya. Selanjutnya adalah aturan rantai atau the chain rule. Jika Y merupakan fungsi dari U dan U merupakan fungsi dari X, maka turunannya adalah seperti berikut. Kalau saya ilustrasikan, Y adalah fungsi dari U, di mana U adalah fungsi X. Sehingga kalau saya tulis Y-nya menjadi fungsi dari fungsi seperti ini. Fungsi dari fungsi. Oke, U adalah fungsi X. Sehingga turunannya, kalau kita menurunkan terhadap Y terhadap X, maka kita turunkan dulu DU, DY
ini ya, terhadap DU, ya, yang pertama ini, kemudian dikalikan DU per DX. Kenapa seperti ini? Kalau ini adalah operasi biasa ya, operasi perkalian, kalian lihat, ini kan DY dibagi DU kali DU dibagi DX, ini kan sama-sama DU ya. Logikanya kan dicoret. Jadi hasilnya DY per DX sama dengan yang sebelah kiri ini. Nah, tapi ini kita tidak coret. Kita pakai perkalian ini, masukkan masing-masing persamaannya ini apa, dan persamaannya ini apa. Bisa dicoret, tapi tidak boleh dicoret. Ya. Baik, kita lanjut ke contoh. Contohnya adalah ini, untuk suatu perusahaan kosmetik, diketahui P adalah 0,002 S kuadrat ditambah 50. Di mana S adalah fungsi dari 4A kuadrat min 30. P adalah profit, S adalah sales, A advertising. Tentukan DP per DA. Nah, coba lihat ini. Definisikan, P ini fungsi apa? Dia fungsi S. Tapi si S itu juga fungsi lain. S adalah fungsi dari A. Sehingga kalau kita jabarkan P, dia merupakan fungsi dari fungsi A. Ya, jadi ini X-nya kita. Sekarang tentukan DP per DA. DP per DA adalah, kita nggak bisa otomatis langsung DP per DA. Susah, karena P ini masih fungsi S. Jadi kita harus buat dia menjadi aturan rantai. DP per DS dulu, kemudian DS per DA. Baru bisa. Ya, saya jabarkan di sebelah sini P 0,002 S kuadrat plus 50, maka DP per DS adalah 0,002-nya tetap, S kuadratnya turunkan jadi 2 kali S pangkat 1, S ya. Tambah 50, 0, habis. Jadi dia adalah 2 kali 5 itu adalah 10, 2S ini ya, bukan 5 ya. 0,004 S. Ya. Selanjutnya, kalau S adalah 4A kuadrat min 30, maka DS per DA adalah 4 kali 2A minus 0. Hasilnya adalah 8A. Nah, kita masukkan ke sini. 0,004 S dikali DS per DA-nya 8A. Ini DP per DS dari sini tadi ya. Jadi 0,04 kali 8 adalah 4 kali 8, 32. Nolnya di belakang koma 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kali S kali A. Ya kan, tinggal S sama A. Nah, sekarang kan kita maunya dalam variabel P ini harus dalam A. Jadi S-nya kita rubah lagi. Yang ini kita masukkan 0,032 kali 4A kuadrat min 30 kali A. Kalikan masuk 4A kuadrat kali A adalah A pangkat 3. Ya, A pangkat 3. Kemudian 4 kali 0,032 adalah 0,128. Ya kan? Kemudian selanjutnya 0,032 kali min 30 kali A. 0, negatif jangan lupa 0,96A. Baik, ya begitu caranya. Nah, selanjutnya soal lain untuk kasus aturan rantai, dan jawabannya bisa Anda lihat di sini. Tolong pelajari ya. Baik, sekian dulu dari saya. Nanti akan kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.